Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cerita Selebriti. Cerita terhangat dari para selebriti pasti sudah ditunggu. Seperti cerita terhangat yang satu ini. Sukses gelar konser bertajuk Rhythm Universe Series bersama Warna, promotor sekaligus musisi Pulung Agustanto ungkapkan rasa bahagianya. Ditemui usai gelaran konser Warna beberapa waktu lalu di Gedung Kesenian Jakarta, Pulung Agustanto mengatakan alasan mempromotori konsep grup vokal Warna. Ia beralasan menyukai musik-musik lawas diantaranya Warna. Pulung Agustanto juga membeberkan jika kedepannya akan membuat konser bertaraf nasional guna meningkatkan gairah seni pertunjukan di tanah air. Ia pun berencana akan membuat 100 single demi mewarnai belantika musik Indonesia. Pertama memang saya support jadi promotor memang salah satu di acara ini Rhythm Series. Jadi sekarang kita lagi coba sekarang adalah Warna. Setelah ini nanti akan berlanjutan untuk beberapa konser juga, diantaranya adalah Dukun Blues Shelter. Nah ini dan selanjutnya nanti masih kita rahasiakan, artinya supaya lihat animonya bagaimana, dan yang penting adalah niatan dari kami AV Records ini adalah kemarin kan kita sudah juga berkiprah di film, sekarang kita di musik, terutama di konser-konser. Kemarin kita bikin konser di DBK, Java Pop Fest, itu khusus musik Jawa. Artinya memang harapannya tentu saja kan memang di sisi yang lain tentu saja ada urusan masalah bisnis. Dalam hal ini adalah pertunjukan seni dan kemudian apresiasi dari masyarakat. Ya karena saya suka musik aja gitu. Saya suka musik, kemudian di sisi yang lain juga banyak sekali kalau tidak dimulai dengan dipromosikan atau promotori untuk acara kayak gini, ya mungkin kan pasti akan juga banyak yang lupa. Di sisi yang lain juga saya lihat lumayan juga artinya dari jumlah penontonnya. Kita berapa tiket? 450. Soal 450. Beberapa memang yang karena memang ada kepentingan dari AV Records dalam hal ini yang memang dinaungi oleh AV Records ya. Di antara Warna dan nanti ada beberapa artis lagi yang kalau genre musiknya enggak, saya pasti aku semua luas sekali. Kemarin kita bikin dangdut Jawa, semuanya dangdut koplo Jawa, pop Jawa itu kita bikin di GBK pada saat itu. Salah satunya karena memang di samping era yang digital sekarang ini kan kalau saya punya harapan tuh ya, idenya kalau seorang musisi sekarang atau seorang penyanyi sekarang jadi harus berproduksi sebanyak mungkin dan diapresiasi juga dengan konser. Kenapa harus banyak mungkin? Karena pikiran saya seorang musisi atau seorang penyanyi ya harus kayak konten kreator. Kalau bisa setahun ya bisa bikin ya 25 lagu atau 30 lagu, harus keluar terus. Masalah didengarkan atau tidak, dia harus terus berkarya terus. Kadang-kadang kan ini salah satunya juga mungkin mendorong mereka untuk semakin lebih berkarya lagi. Jangan sampai berhenti di sini. Targetnya ya mungkin harapan kita ya 4 kali konser sampai 5 kali konser. Tapi aku tetap pengen bikin yang gede, musisi yang ada di GBK kayak gitu, konser gede di GBK yang spesifik. Belajar. Tempatnya belajar dan juga lagi belajar gitu loh. Harapannya tentu ya kalau saya pikir bagus juga kayak sekarang kita ada Gedung Kesenian Jakarta yang skopnya agak kecil dan spesifik, ini memang untuk itu. Ada juga tim, ada juga Lotte apa namanya itu? Lotte Avenue itu kan juga tempat untuk konser yang cukup bagus. Dan tinggal nanti bagaimana peran serta antara promotor, kemudian artisnya sendiri, dan juga harapannya ya masyarakat juga ikut terhibur dengan semangatnya ya semangat menghibur, semangat senang-senang aja, tapi harus ada bisnisnya. Karena kalau tidak ada bisnisnya ya tidak berkelanjutan saja gitu. Betul nggak? Ya justru itu biasanya kalau Warna kan memang sudah lama sekali gitu. Jadi mungkin dengan lagu-lagu yang mungkin angkatan zaman saya, mungkin kalau anak-anak muda sekarang mungkin tidak ada. Kita akan dorong terus Warna untuk menciptakan lagu-lagu baru lagi supaya lebih berkelanjutan begitu. Artinya secara ekstensi ya memang harus ada begitu. Supaya kan sebagai seorang musisi kan harus berkarya. Kalau dia berhenti ya selesai kan, dan dia harus konser.
Dan mungkin setelah masa pandemi ini, kalau saya banyak sekali konser yang dibikin dan memang apresiasi dari masyarakat lumayan cukup bagus. Ruginya rugi capek aja sih. Kalau yang lainnya sih kayaknya sih belum kelihatan kita rugi, ya aman-aman aja sih. Ya, jadi saya berharap memang cerita tentang ini semangat kita untuk kemudian bikin acara temanya Rhythm Universe ini untuk berkelanjutan, ini yang kita utamakan. Kira-kira demikian. Jadi saya mau cerita sedikit yang membuat saya tergerak dan semangat, karena di saat saya bertemu dengan abang saya ini, Mas Pulung memastikan, pastikan di semua kegiatan bermusik saya akan selalu ada untuk mensupport karena saya musisi. Jadi sekilas info, abang saya ini juga penyanyi. Tahun ini akan rilis 100 lagu, Mbak. Bayangin. 100. Kita buktikan semuanya ya. Kalau cerita tentang 100 lagu itu saya cerita lagi sedikit. Ya mungkin jadi dulunya saya memang musisi gitu, terus kemudian punya usaha, terus kemudian jalan usaha hampir 25 tahun di usia saya yang sudah tidak muda lagi, usia ya sudah tidak muda tapi belum tua, tapi tidak muda lagi. Jadi konsepnya sebenarnya adalah saya nyanyi lagu Jawa sebanyak, kita udah rekaman hampir 66 lagu sekarang yang kita bikin dari bulan Februari sampai sekarang ini bulan September. Ya harapannya target saya 100 lagu beserta video klipnya. Ini semata-mata memang semangat saya untuk kepentingan anti kekerasan. Jadi semangat untuk anti kekerasan. Karena memang ya kalau selama ini cuman kalau di dalam ekonomi ada logika-logika yang kemudian negara harus hadir untuk para seniman ini. Nanti kalau saya cerita saya ngomong politik pasti. Cerita dari para selebriti tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada episode kali ini. Saksikan terus cerita selebriti hanya di BRTV. Pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan program BRTV lainnya melalui streaming di www.brtv.co.id atau melalui aplikasi Genflix dan Icon TV. Serta follow juga akun Instagram kami di @cerita.celebrity. Saya Novia Filda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.